فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita masih di 146 dari taklik terhadap Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin punya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Wa qala Abdullah ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, sami'tu abi rahimahullahu yaqul. Saya mendengar ayah saya rahimahullah berkata, man qala al-Qur'anu makhluk fahuwa indana kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia menurut kami adalah kafir. Li'anna al-Qur'ana min ilmillahi azza wa jal. Karena Al-Quran itu termasuk dari ilmu Allah, termasuk dari ilmunya Allah azza wa jal. Qala Allah azza wa jal, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Maka barang siapa mendebatmu, hajjaka yaitu tetap beradu hujjah, fihi tentang Quran, min ba'di ma ja'aka minal tentang apa? Isa. Min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu sebagian dari ilmu. Jelas tentang Isa ini telah dibahas oleh Al-Quran. Berarti Quran adalah ilmunya Allah, dan ilmu Allah bukan makhluk. Karena kalau makhluk berarti memiliki batasan awal. Kalau memiliki batasan awal berarti sebelum itu Allah Ta'ala jahil, na'udzubillah. Makanya barang siapa mengatakan Quran makhluk berarti dia kafir. Karena hakikatnya adalah menuduh Allah pernah mengalami masa-masa kejahilan. Ini menghina Allah Ta'ala. Baik. Wa qala azza wa jal, wa lan tarda anka yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridha kepadamu orang Yahudi ataupun Nasara sehingga engkau mengikuti millah mereka. Millah adalah din yang sudah diamalkan sampai menjadi tradisi. Baik, ini menunjukkan memang kita dilarang untuk menyerupai gaya-gaya orang kafir. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, sesungguhnya hidayah Allah itulah hidayah yang sebenar, bukan bimbingan-bimbingan orang kafir yang ujung-ujungnya merusak. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sungguh apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka, sesuatu yang bukan wahyu, maka dia adalah hawa nafsu. Baik. Apabila sengaja setelah mengetahui kebenaran dan menyelisihinya, terkadang yang bukan wahyu dia bukan hawa nafsu tapi ra'yu. Cuma apa? Ra'yu keliru, tidak sengaja misalkan. Baik. Setelah datangnya sebagian dari ilmu kepadamu, ini sisi pendalilan Imam Ahmad, yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah ilmu. Maka engkau tidak memiliki pelindung dan penolong sedikit pun dari Allah. Ini menunjukkan kalau setia pada Quran akan tertolong dan terlindungi. Kalau ikut hawa nafsu orang kafir justru malah akan semakin terlantar. Wa qala azza wa jal, wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan demi Allah, sungguh apabila engkau mendatangkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab suci ayat, yaitu semua ayat, mereka tidak akan mau mengikuti kiblatmu. Kenapa? Karena asabiyah, karena fanatik. Ini bukan dari ajaran Isa, ini bukan dari ajaran Musa, padahal mereka sendiri durhaka pada para nabi mereka. Tapi ini fanatik, mereka membenci keturunan apa? Ismail. Maka mereka tak akan mengikuti kiblatmu, padahal ini adalah kiblat nenek moyang kita semua. Dalam artian apa? Nenek moyang Yahudi, Nasara dan orang Mekah, yaitu Nabi Ibrahim. Kiblatnya Nabi Ibrahim adalah Ka'bah. Tapi ini fanatiknya para ahli kitab, tak mau ikut. Walaupun semua ayat didatangkan. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau tidak mengikuti kiblat mereka. Samalah, tidak sama. Karena ajaran Nabi Muhammad memang Allah tetapkan menghapus ajaran yang sebelumnya, dan memang tidak layak kembali ke ajaran jahiliyah setelah ajaran jahiliyah itu dihapus. Jadi tidak dikatakan sama aja kita dengan
kami dengan kalian. Tidak sama, polanya tidak sama, karena kita tidak ikut kiblat orang lain karena kita ikut dalil dari Allah Ta'ala. Sementara mereka tidak ikut dalil dari Allah karena fanatik pada nenek moyang. Baik. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Dan sebagian dari mereka tidak pula mengikuti kiblat sebagian dari yang lain. Sama-sama ahli kitab, namun mereka sendiri berperang, bermusuhan dalam masalah ini. Orang Yahudi kiblatnya ke batu karang yang di Palestina itu. Sementara orang Nasara mengatakan wajib menyelisihi Yahudi. Kita kiblatnya ke arah matahari terbit. Kalimat pertama betul, wajib menyelisihi orang kafir. Kalimat kedua salah, yaitu membuat kiblat sesuka hatinya, tidak ikut Allah. Baik. Maka yang betul adalah ikuti perintah Allah. Allah menyuruh kiblat kemana, kita ikut. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Dan sungguh apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka tadi setelah datangnya ilmu kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian termasuk orang yang zalim. Zalim karena apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik. Berarti yang betul apa? Ya wahyu yang ditaati, bukan ra'yu dan hawa nafsu. Itu baru keadilan. Wa qala azza wa jalla ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah sajalah penciptaan dan perintah atau pensyariatan. Amar lebih umum daripada sekedar perintah di sini. Hak untuk mencipta dan hak untuk membuat, hak untuk apa? Menentukan pensyariatan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha penuh berkah Allah, Rabb alam semesta. Qala Abi rahimahullah wal khalaq ghairul amr. Khalaq bukan amr. Iya, ini kedalaman bahasa dari Imam Ahmad, bahwasanya huruf ataf itu yaqtadhi apa? Al-mughayyarah bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Wawu di sini, wawu ataf menunjukkan adanya, mewajibkan adanya ketidaksamaan antara ma'tuf, yaitu yang setelah wawu, dengan ma'tuf alaih yang sebelum wawu. Berarti amr dengan khalaq memang lain. Baik. Dengan tadi yang mengenai bukan ilmu dan poin pada sini tentang Al-Quran itu makhluk. Baik, di sini Imam Ahmad mengatakan orang yang berkata bahwasanya Al-Quran itu makhluk maka dia kafir. Kenapa? Karena Quran bagian dari ilmu Allah. Kemudian beliau datangkan dalil-dalil yang menunjukkan apa? Quran adalah ilmu. Baik, sementara ilmu Allah itu adalah sifat Allah, dan sifat Allah tidak ada batas awalnya. Berarti apa? Ilmu juga tidak ada batas awal. Sementara makhluk ada batas awalnya, memiliki had, memiliki batasan. Baik. Kalau dikatakan Al-Quran makhluk, berarti kita katakan sifat Allah itu makhluk. Dan berarti apa? Ilmu Allah itu ada batasan, batas awal. Berarti sebelum memasuki batas awal, Allah Ta'ala tidak disifati dengan ilmu. Berarti apa? Disifati dengan jahil. Na'udzubillah. Berarti pernah ada suatu saat dahulu kala sebelum Allah menciptakan ilmu untuk dirinya sendiri, berarti Allah itu jahil. Dan ini kekufuran, menghina Allah Ta'ala. Ini salah satu pola pendalilan terkait bahwasanya Quran itu bukan makhluk. Kemudian dikatakan di sini, wa qala azza wa jalla wa may yakfur bihi minal ahzab. Ini masih pendalilan Imam Ahmad ya. Dan dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, dan barang siapa mengingkari dia, alal khilaf, dia kembali ke wahyu yang diturunkan pada Nabi ataukah mengingkari Nabi, dan sama aja sebenarnya. Dari golongan-golongan itu, qala Abi rahimahullah, qala Sa'id bin Jubair wal ahzab al-milalu kulluha. Maksudnya adalah ahlul milal, para pemeluk agama semuanya. Fannaru mau'iduh, maka neraka adalah tempat yang dijanjikan untuk dia. Baik.
Apakah kita sudah sampai pembahasan dalam artian mana sisi pendalilan terkait dengan Quran makhluk? Kita lanjutkan dulu. Wa qala azza wa jal wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah. Ini Imam Ahmad berarti apa? Menafsirkan dengan apa? Menggabungkan antara ayat ini dengan ayat itu, menjamakkan. Dan barang siapa dan di antara golongan-golongan itu ada yang mengingkari sebagiannya. Ini menguatkan pendapat bahwasanya bihi di sini kembalinya kepada Quran. Ada yang mutlak mengingkari Quran, ada yang mengingkari sebagian Quran. Qul innama umirtu an a'budallah. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, saya ini hanyalah diperintahkan untuk menyembah Allah, wala usyrika bih, dan saya tidak berbuat syirik kepadanya. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Hanya kepada Allah lah saya ini alam apakah berdoa ataukah berdakwah, karena seringkali kalau berdoa ini langsung masuk kepada maf'ul bihnya. Sementara kalau ilallah seringkali adalah maknanya dakwah, mengajak umat manusia kepada Allah. Wa ilaihi ma'ab, dan hanya kepadanya lah tempat kembali itu. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya, dan demikianlah kami turunkan dia, berarti memang ini semua kembalinya ke masalah Quran. Kami turunkan dia sebagai hukum yang berbahasa Arab. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm. Sisi pendalilannya di yang paling akhir. Dan sungguh demi Allah, apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu ini, yaitu Quran. Quran disifati dengan ilmu. Quran adalah ilmu Allah Ta'ala. Malaka minallahi min waliyyi wala waq. Engkau sama sekali tidak memiliki adanya wali, yaitu pelindung. Pelindung kah, pengurusi, semuanya sama ya, wali. Kadang artinya adalah tuan. Demikian pula penolong. Walawaq, yaitu pelindung, waqi, yang melindungi. Dari Allah, dari ketetapan Allah dan hukumannya, kemurkaannya dan sebagainya. Berarti ini semua pendalilan bahwasanya Quran adalah ilmu Allah Ta'ala, dan ilmu Allah tak ada batas awal. Berarti apa? Memang dia bukan makhluk. Al-Quran itu selesai dari As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad. Wa qala al-Imam Abu Nasr As-Sijizi rahimahullah, ulama yang wafat tahun 444 Hijriah. Jadi ini jauh sebelum Ibnu Taimiyah, sebelum Nawawi, bahkan sebelum Ibnu Qudamah. Fi sya'nil Quran, tentang sifat Al-Quran. Wattafaqal muntamuna ila sunnah bi ajma'ihim, orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah semuanya mereka bersepakat ala annahu ghairu makhluk, bahwasanya Quran itu bukan makhluk. Wa annal qaila bi khalqihi kafir, semua bersepakat bahwasanya orang yang mengatakan Quran itu makhluk dia kafir. Fa aktsaruhum qal, mayoritas dari orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah mengatakan innahu kafirun kufran yang qulu anil millah. Orang ini kafir dengan kekufuran yang memindahkan dia dari agama ini, yaitu apa? Kufurnya kufur akbar dan orangnya murtad. Wa minhum man qala huwa kafirun bi qauli ghairil haq. Bi qauli ghairi atau bi qaulin ghairil haq ya, fi hadhil mas'alah. Dan ada sebagian dari mereka yang mengaku ahlu sunnah mengatakan orang ini kafir disebabkan karena mengucapkan perkataan yang tidak benar fi hadhil masalah, dalam masalah ini. Baik. Walaupun apa yang mutlak itu yang betul, kenapa perlu diperinci seperti ini? Bagi pendapat kedua. Was-shahih al-awwal, yang benar adalah pertama. Baik. Li'anna man qala innahu makhluk, karena orang yang mengatakan sesungguhnya Quran itu makhluk, sara mungkiran li sifatin min sifati dzatillahi azza wajalla. Jadilah dia itu orang yang mengingkari salah satu dari sifat-sifat dzatnya Allah azza wajalla, ya sifat dzatiyah, tidak terkait dengan masyiah, tidak terkait dengan batas waktu dan sebagainya juga.
Wa mungkirus sifat ka mungkiriz zat. Sementara orang yang mengingkari sifat, dia bagaikan orang yang mengingkari zat. Baik. Karena ini sifat dzatiyah, tak mungkin lepas dari zatnya Allah Ta'ala. Dan tidak terkait dengan masyiah. Fa kufruhu kufru juhud la ghair. Maka kekufurannya adalah kekufuran yang sifatnya penentangan, menentang dalil yang sudah jelas setelah datangnya hujjah. Ini juhud, pengingkaran yang datang setelah ilmu. Pengingkaran yang terjadi setelah datangnya ilmu. Tidak ada yang lain. Baik, selesai dari Risalatun ila Ahli Zabid. Ini sebenarnya Imam As-Sujazi mengarang kitab ini untuk membantah kelompok Asy'ariyah. Baik. Kembali ke matanya, qala Abu Hatim wa Abu Zur'ah Ar-Raziyan wa man syakka fi kufrihi mimman yafham fahuwa kafir. Dan barang siapa ragu tentang kafirnya orang yang mengatakan Quran makhluk dari kalangan orang yang sudah paham, orang yang memahami, maka dia kafir. Adapun orang awam jelas dia tak seberapa paham tentang masalah ini, maka dia tidak dikafirkan. Tapi apa? Disuruh belajar. Qala al-mu'alliq wafatahullah An Sufyan bin Uyainah rahimahullah yaqul Al-Qur'an kalamullahi azza wa jalla. Quran adalah kalamullahi azza wa jalla. Man qala makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Quran itu makhluk, maka dia kafir. Wa man syakka fi kufrihi fahuwa kafir. Barang siapa ragu tentang kekufuran orang tadi, maka dia juga kafir. Ini hukum asal. Adapun prakteknya perlu dilihat sudah tegak hujjah belum dan sebagainya. Terkadang orang masih ragu tentang kafirnya Jahmiyah, masih banyak yang belum paham, masih bingung, masih banyak syubhat. Baik. Maka hukum umum ini perlu ketika diterapkan perlu ada syarat dan mawaniknya diperhatikan. Baik. Akhrajahu Abdullah ibnu Ahmad fi sunnah sanaduhu hasan. Wa qala Syahin ibnu Sumaidah As-Sumaidah rahimahullah, sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal yaqul. Saya mendengar Imam Ahmad mengatakan al-waqifah syarrun minal jahmiyah. Waqifah kelompok yang berhenti tidak mau memberikan keputusan dalam perkara yang sudah jelas hujahnya, maka dia lebih buruk daripada Jahmiyah. Ya, dalam case ini, case khalqul Quran. Wa man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa kafir. Dan barang siapa mengatakan lafaz saya dengan Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Karena seringkali yang mengatakan ini memaksudkan lafzi apa? Malfuzi. Tatkala saya melafatkan yang saya lafatkan yaitu berupa Quran. Qal wa sami'tu Aba Abdillah yaqul Ishaq ibnu Israil waqifiyun mas'um. Ishaq bin Israil dia adalah termasuk apa? Waqifah mas'um, yaitu orang yang sial. Qal wa sa'altu Aba Abdillah amman yaqul ana aqifu fil Quran tawarruan. Saya bertanya kepada Abu Abdillah tentang orang yang mengatakan saya berhenti, yaitu saya tidak memberikan keputusan tentang masalah Quran sebagai bentuk kehati-hatian. Ini kata-kata yang terkadang menipu orang. Kita wajib hati-hati. Baik. Kalau dalil jelas, hati-hati apa? Kita wajib menolong agama Allah. Kalau dalilnya sudah jelas, wajib menolong apa yang dituntut oleh dalil-dalil tadi. Qala dzaka syakkun fiddin. Maka beliau mengatakan orang itu adalah orang yang ragu-ragu di dalam agama ini. Baik, dan itu tercela. Ijma'ul ulama wal a'immah al-mutaqaddimin ala annal Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Kata Imam Ahmad, kesepakatan para ulama dan imam yang terdahulu telah terbentuk bahwasanya Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Hadzal dinul ladzi adraktu alaihi syuyukh. Inilah agama yang saya dapati para guru ada di atasnya. Wa adraka man kana qablahum ala hadza. Dan orang yang sebelum mereka juga mendapati ada di atas seperti ini. Di atas keadaan yang seperti ini, yaitu apa? Quran kalamullah ghairu makhluk. Qal wa sa'altu Aba Abdillah, qultu. Saya bertanya juga pada Abu Abdillah, saya mengatakan usolli khalfal Jahmi. Bolehkah saya sholat di belakang seorang Jahmi?
Qal la tusalli khalfal Jahmi. Engkau tidak boleh sholat di belakang orang Jahmi. Wala khalfar Rafidhi. Dan engkau juga tidak boleh sholat di belakang Rafidhi. Seandainya yaknya dihapus, langsung apa? Yaitu jangan. Tapi ini yaknya masih ada tertulis di sini. Nah, kita sedikit rubah terjemahannya. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, wa qala sami'tu Aba Abdillah yaqul man qala lafzi bil Qur'an makhluk fahuwa kafir. Wa qala sami'tu Aba Abdillah yaqul man qala al-Qur'an makhluk fahuwa kafir. Wa man syakka fi kufrihi fahuwa kafir. Barang siapa ragu tentang kekufuran orang tadi, maka dia juga kafir. Selesai dari Tabaqatul Hanabilah. Ilahuna wallahu a'lam.